Kemiren, salah satu desa di Jawa Timur yang memiliki beragam kebudayaan. Berada di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Desa Kemiren telah mendapatkan berbagai macam penghargaan. Salah satunya berhasil meraih predikat sebagai desa terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 dari Kemenparekraf RI. Selain itu, Desa Kemiren juga memiliki warisan budaya yang khas, yaitu batik Kemiren. Nama saya Haidi bin Selamet, biasa dipanggil Kang Edi. Saya Ibu Marni, perajin batik yang ada di Kemiren. Sebetulnya ya memang batik-batik klasik, tidak ada batik kontemporer. Terus juga selain itu pasti batik tulis, bukan batik setem, bukan batik cap. Karena masyarakat Kemiren itu tadi kembali pasti mencari yang terbaik. Bedanya itu kalau mungkin di desa lain, di daerah lain bisa memakai batik semi tulis atau setem atau cap, tapi kalau masyarakat Kemiren sendiri juga tidak pernah memakai batik selain batik tulis. Itu pun ada beberapa fungsi-fungsi tersendiri tergantung dari motifnya gitu. Kalau asli batik tulis cuma ada dua Mbak di Kemiren, Bu Ririn sama saya. Kalau ada event, biasanya di acara hajatan juga kawinan. Ya dari semua kehidupan, lini kehidupan selalu tidak lepas dari pengaruh batik. Mulai dari dalam kandungan, masa kehamilan, terus masa pasca kelahiran, anak-anak, terus menginjak remaja, dewasa, sampai menikah, terus sampai ke jenjang lebih tua lagi, menjadi sepuh sampai meninggal, itu mereka tidak lepas dari batik. Itu tadi karena mereka dalam kehidupannya itu selalu mencari bagaimana yang terbaik. Salah satunya ya dari sisi busana itu tadi. Macam-macam seperti ini. Ini namanya batik complongan. Batik complongan ini didominasi warna hitam. Jadi filosofinya hitam itu warna kekal, warna abadi. Jadi kalau kalian bisa mencobanya secara mempraktekannya, warna apapun kalau dicampur itu jadi hitam. Jadi dianggap warna kekal, warna keabadian, warna ketuhanan. Yang pakai batik complongan ini pasti orang tua. Artinya orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Orang yang sudah menopause, orang yang sudah tidak terpengaruh lagi dengan nafsu duniawi, sudah hanya memikirkan Tuhannya, bagaimana mereka kembali dengan baik. Itulah filosofi warna hitam complongan itu. Terus ini aja juga ada juga dilem sempleh. Dilem sempleh itu, dilem itu salah satu varietas tumbuhan di suku Osing. Sempleh itu artinya mengarah ke bawah, arahnya itu ke bawah. Jadi melambangkan kerendahan hati. Terus juga ini ada motifnya, motif merica bolong. Terus ada yang menyebutnya juga kotak gambir. Nah, ini juga filosofinya ya merica bolong itu semua yang ada di dunia ini pasti tidak ada yang sempurna. Kalau seharusnya merica itu kan harus utuh.
kenapa bolong. Nah, ini menunjukkan bahwa kita di dunia ini tidak ada yang sempurna selain Tuhan. Terus itu ada juga moto itik, moto pitik. Nah, kenapa bukan moto angsa atau bebek misalnya? Nah, pitik ini dianggap sebagai makhluk yang bangsanya unggas, bisa terbang, tapi hidupnya ada di tanah. Dianggap sebagai hewan yang bisa menghubungkan antara kehidupan dunia dan alam semesta dengan Tuhannya. Gitu. Terus juga yang nggak kalah penting, yang terkenal itu motif gajah uling. Gajah uling itu bentuknya seperti belalai gajah. Nah, terus juga seperti hewan sidat uling kalau di suku Osing. Jadi gajah itu melambangkan sesuatu yang besar. Hewan apa yang melebihi besarnya gajah? Terus eling itu pangiling-iling. Artinya kita harus selalu mengingat kepada yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua batik itu tidak asal membuat, pasti ada filosofi di dalamnya. Terus ada totogan. Totogan itu artinya mentok, sudah melewati batas akhir, tidak bisa lagi kita teruskan. Artinya manusia selalu ada batas-batasannya, tidak bisa secara absolut melakukan apapun, pasti ada batasannya, pasti ada kekurangannya, seperti itu. Dan macam-macam lagi motifnya, tergantung dari fungsinya masing-masing. Misalnya wader kesit namanya. Wader kesit ini kalau di Jawa Tengah itu hampir sama dengan parang rusak. Jadi parang rusak itu bentuknya itu seperti ikan wader yang ada di sungai itu yang sedang berenang. Wader kesit ini fungsinya untuk menggendong bayi. Konon katanya bayi tidak akan rewel ketika digendong dengan wader kesit ini. Biasanya ketika sudah hamil itu dipesankan batik wader kesit ini untuk untuk persiapan si bayi ini tadi. Dan masih banyak lagi motif-motif, seperti ada sekar jagat. Sekar jagat itu gabungan dari beberapa motif dijadikan satu. Seperti baju saya ini, udeng ini, itu gabungan dari beberapa motif sekar jagat. Filosofinya ya semua lini kehidupan yang ada di dunia ini. Jadi ngambil dari beberapa motif dijadikan satu. Dan masih banyak lagi kalau mau diulas tentang motif-motif klasik batik suku Osing. Kebanyakan itu warnanya warna sogan. Warna sogan itu warna coklat. Warna coklat dipadukan dengan latar putih. Kayak itu warna sogan dikombinasi dengan warna biru tua. Macam-macam sekali motifnya. Kalau tahapan yang pertama, kita rendam kainnya pakai seperti deterjen 1 malam, terus dijemur, habis itu digambar. Setelah digambar terus dibatik, selesai dibatik langsung perwarnaan, dikunci, terus digodok sama air panas, terakhir penguncian, sudah selesai. Tergantung motif. Kalau motifnya mudah, nggak terlalu seminggu udah selesai. Biasanya kalau sulit sampai 1 bulan lebih. Kain batiknya nggak bisa dijemur di panas matahari, harus diangin-anginin aja, nggak pakai deterjen, cuma dicuci air, peras, terus diangin-anginin aja.
kebudayaan ini atau kebiasaan ini karena masyarakat Kemiren itu melestarikan atau mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh leluhurnya, orang tuanya. Seperti toples, batik, ini rata-rata dari warisan orang tua mereka. Karena toples ini hanya dipakai 1 tahun sekali waktu Hari Raya Idul Fitri, maka di jangka waktu yang nggak kepake ini akhirnya dipakai untuk nyimpen batik ini. Karena satu, memang toples ini toples yang berkualitas, toples import zaman dulu, toples kuno dari Osaka, Shimada, Jepang. Terus juga ada Hamburg dari Jerman. Memang hampa udaranya bagus untuk nyimpen makanan, itu nggak cepet basi, nggak cepet lempem, itu fresh terus. Nah, ini digunakan untuk nyimpen batik juga sangat cocok karena untuk menghindari hama nyenyet yang bisa bikin merusak batik. Sebelumnya ini ada yang di black, istilahnya orang Kemiren itu black. Black ini karena terbuat dari metal, dari besi, akhirnya korosi juga kan. Nah, korosinya ini yang merusak batik. Akhirnya ya toples inilah salah satu tempat yang cocok untuk menyimpan batik. Ini akhir lama-kelamaan menjadi kebiasaan masyarakat Using. Hampir rata-rata semua batik kunonya itu disimpan di dalam toples itu. Salah satu warisan budaya yang mungkin jarang dimiliki oleh daerah lain, karena itu tadi, semua kehidupan dari mulai dalam kandungan, mulai pasca lahir sampai dewasa, remaja, sampai tua, sampai meninggal, tidak lepas dari budaya batik itu tadi, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Makanya jika kalian berkunjung silaturahmi ke rumah warga desa Kemiren, insya Allah saya pastikan kamu bisa menemukan batik itu. Jadi sebetulnya lemari itu kan budaya koloni. Sebelum budaya lemari masuk ke Indonesia kan peti seperti itu, gerobak di belakang saya ini. Lemari sendiri itu kalau yang asli dari import dari bawaan Belanda itu bisa knockdown, bisa bongkar pasang. Lama-kelamaan masyarakat Using sendiri juga menjadikan lemari ini sebagai budaya, kebiasaan mereka untuk menyimpan pakaian, terus menyimpan perabotan pecah belah, cangkir. Salah satunya ya lemari jamang itu. Lemari jamang itu mahkota yang di atas lemari itu, yang ukiran itu namanya jamang. Untuk untuk menyimpan barang-barang yang dianggap vital, dianggap penting, pasti disimpan di lemari jamang ini. Karena selain untuk bisa dipandang secara artistik, juga lemari jamang itu biasanya terbuat dari kayu jati. Tidak ada hama yang memakan kayu jati itu sendiri. Makanya pengaruhnya juga dengan keawetan barang yang ada di dalamnya itu. Jadi karena pengaruh koloni tadi, banyak kehidupan masyarakat Using yang dipengaruhi dengan kebiasaan masyarakat koloni. Salah satunya ya lemari itu, lemari jamang ukiran itu.
Makanya rata-rata ukirannya itu motifnya motif flora, motif tumbuhan, identik dengan ukiran Eropa. Terus juga seperti meja marmer, seperti lampu ini juga kan pengaruh-pengaruh budaya Eropa yang dibawa koloni Belanda masuk ke Indonesia gitu. Dari nilai jualnya sangat mahal sekali karena pasti menggunakan kayu jati, kayu yang kualitas tinggi, terus kayu nangka. Dari bahannya saja sudah mahal. Terus pengerjaannya kan harus benar-benar manual, ukir tangan, tidak bisa dipakai alat-alat modern. Jadi pengerjaannya yang lama ini akhirnya juga dari sisi ongkosnya juga mahal, makanya harganya juga pasti mahal. Kita harus pandai-pandai mencari kreasi yang baru. Bagaimana kita mengkolaborasikan tradisi yang sudah ada, warisan yang sudah ada, kita modernisasi tanpa menghilangkan pakem-pakem yang sudah ada. Misalnya kita buat batik kontemporer agak yang biar lebih menarik, dari warnanya mungkin lebih seger, lebih coraknya lebih beragam. Ini kan salah satu cara kita untuk tetap melestarikan warisan leluhur kita di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Harus ada kreasi-kreasi baru. Kepingin ada yang nerusin, biarkan nggak hilang Mbak budayanya. Biar terus bisa melestarikan budaya batiknya biar nggak hilang. Di tengah perubahan zaman, Desa Kemiren tetap teguh menjaga warisan leluhur. Salah satu warisan tersebut adalah batik Kemiren yang kini menjadi identitas masyarakatnya. Melalui tangan-tangan terampil para pengrajin, tradisi yang ada ini diharapkan dapat terus hidup dan berkembang agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menghargai dan melestarikan kekayaan budaya yang kita miliki.